Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita, yaitu kesempatan untuk beribadah kepadanya. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang yang senantiasa meniti jalannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan sore ini kita akan membahas suatu ilmu di mana ilmu ini bisa dikatakan ilmu yang jarang dibahas, ya, atau ilmu yang sudah langka di antara kaum muslimin. Dan juga ilmu ini boleh jadi telah dilupakan oleh sebagian kaum muslimin. Dan ini berkaitan tentang masalah al-mawaris atau ilmu warisan. Ya, ilmu warisan. Kenapa kita harus memahami ilmu waris, ya ikhwah? Ini dilatar belakangi beberapa sebab. Di antaranya adalah sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Majah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat yang mulia, yaitu Abu Hurairah. Nabi bersabda, "Ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah, ta'allamul faraido, pelajarilah ilmu warisan, wa'allimuha, kemudian ajarkanlah, fa innahu nisful ilmi, dikarenakan ilmu warisan separuh dari ilmu agama. Wa huwa yunsa, dan dia dilupakan. Wa huwa awwalu syai'in yunza' min ummati, dan dia termasuk ilmu yang pertama kali dicabut dari umatku." Jadi dari hadis yang mulia ini ada beberapa alasan kenapa kita disuruh untuk mempelajari ilmu warisan. Kenapa? Fa innahu nisful ilmi, dikarenakan ilmu warisan itu termasuk setengah dari ilmu agama. Setengah dari ilmu agama. Maknanya apa ini?
setengah dari ilmu agama. Maknanya apa ini? Jadi begini ya ikhwah, kita itu ketika mempelajari suatu ilmu itu biasanya dalam dua keadaan. Yang pertama, ilmu yang berhubungan dengan orang yang masih hidup. Yang kedua, ilmu yang berhubungan dengan orang yang sudah tiada. Contohnya seperti ilmu yang berkaitan dengan orang yang masih hidup, seperti ilmu apa? Fikih ibadah, seperti zakat, seperti sholat, seperti puasa. Itu semua berhubungan dengan orang yang hidup. Kalau orang yang mati, ikhwah, apakah diwajibkan puasa? Tidak. Orang yang mati apakah diwajibkan zakat? Tidak. Ini yang pertama, ilmu yang berhubungan dengan orang yang masih hidup. Dan yang kedua, ilmu yang berhubungan dengan orang yang sudah tiada. Namanya itu adalah ilmu warisan. Jadi warisan itu tidak bisa dibagi, ya, kecuali harus ada orang yang meninggal, baru bisa dibagi. Sehingga seumpamanya ada orang dia tuh punya harta yang banyak dan dia belum meninggal, hukumnya nggak boleh dibagi warisannya. Ya nggak boleh dibagi warisannya. Karena warisan syarat utamanya harus ada orang yang meninggal. Makanya kalau ada seorang anak, bapaknya masih ada, ibunya masih ada, tapi anaknya sudah mengharapkan warisan, itu sama saja anaknya kurang ajar, gak punya adab. Kenapa? Dikarenakan anaknya ini ketika orang tuanya masih ada kok mengharapkan warisan, sama saja dia berharap orang tuanya cepat mati. Ya, cepat mati. Itu anak yang gak punya adab. Maka ketika orang tuanya masih hidup, itu hartanya gak bisa dibagi secara warisan, dan anaknya gak boleh mengharapkan warisan. Itu gak boleh, hukumnya haram. Sehingga warisan syarat utamanya adalah harus ada yang meninggal, baru dia bisa dibagi. Makanya di sini Nabi menjelaskan fa innahu nisful ilmi, sesungguhnya warisan separuh dari ilmu dikarenakan berhubungan dengan orang yang sudah tiada. Wa huwa yunsa, dan ilmu warisan itu juga telah dilupakan. Ya, telah dilupakan. Makanya ya ikhwah, ketika ada orang meninggal di kampung antum, itu biasanya baginya sesuai syariat Islam atau sesuai dengan sainai dewi. Sainai dewi, ya kan? Biasanya dibagi secara apa? 50-50. Ya, antara perempuan sama laki-laki dibagi secara rata. Dan itu menyisihi syariat Islam. Dan ini tandanya yang namanya ilmu mawaris, ilmu yang telah dilupakan. Karena kebanyakan kaum muslimin, walaupun dia sudah paham bagaimana ilmu sholat, bagaimana ilmu puasa, bagaimana ilmu zakat, tapi boleh jadi dia nggak tahu ilmu pembagian harta warisan. Ya. Ini makanya ilmu yang sudah dilupakan. Makanya antum bisa keliling ngaji di Malang. Adakah masjid yang khusus membahas warisan? Ya ada, tapi bisa dihitung dengan jari. Ya,
Kebanyakan masjid itu membahas masalah tauhid, masalah fikih, masalah muamalah. Dan warisan sangat jarang sekali. Di Malang ini mungkin boleh jadi 1-2 masjid yang bahas. Tapi kebanyakan sudah dilupakan. Ya, wa huwa yunsa, dan dia dilupakan. Wa huwa awwalu syai'in yunza min ummati. Dan ilmu warisan itu ilmu yang pertama kali dicabut oleh Allah dari umat Nabi Muhammad. Dicabut. Makanya ikhwah, dalam suatu desa yang paham ilmu sholat itu banyak, zakat banyak, tapi yang paham ilmu waris satu desa berapa orang? Mungkin hanya segelintir orang saja. Ya, segelintir orang saja. Dan boleh jadi di antara kita itu belum ada yang belum pernah belajar ilmu warisan. Ketika SD jenengan pernah belajar ilmu warisan? Belum. Ketika SMP sudah Mas Aldi? Belum. Ketika SMA sudah? Belum. Ketika kuliah juga belum. Belas lah itulah. Tandanya apa? Ini sesuai dengan sabda nubuwahnya Nabi, yaitu ilmu yang pertama kali dicabut dari umatnya Nabi Muhammad. Buktinya siapa? Ya antum semuanya. Dari SD sampai kuliah ada yang belum pernah belajar ilmu mawaris. Ya. Ini yang melatar belakangi kenapa kita perlu menghidupkan ilmu ini dan kenapa kita perlu mengkaji ilmu yang sangat berharga ini. Ya. Ini sebagaimana penjelasan Syekh Shalih Al Fauzan dalam kitab Mulakhas Fiqh. Ya. Dan Islam ya ikhwah itu termasuk agama yang sangat adil. Dan adilnya Islam itu nggak bisa kita logikakan dengan akal. Itu nggak bisa. Contohnya, kalau adilnya akal, ketika jenengan punya anak 2, yang pertama sudah kuliah, yang kedua masih SD. Kalau logikanya akal, yang namanya adil, kalau kita ngasih uang 1 juta kepada anak pertama, anak kedua juga harus dikasih 1 juta. Ya apa enggak? Ini adil versi akal kita. Tapi adil versi agama Islam itu beda. Yang namanya adil itu adalah memberikan hak kepada anak sesuai dengan kadarnya. Sesuai dengan kadarnya. Contohnya seperti siapa yang masih kuliah? Gak ada ya? Sudah kerja semuanya. Antum masih kuliah? Enggak. Antum? Enggak. Lu gak ada yang kuliah? Sudah lulus semuanya. Seumpamanya ada anak yang kuliah, berapa sih uang sakunya? Lupa ya? Enggak apa wis. Antum punya adik? Punya? Adiknya masih SD. Kira-kira uang sakunya 1 hari berapa? Berapa? 5.000 aja ya. 5.000 untuk anak kecil masih SD. Kalau adilnya akal, ketika anaknya yang masih SD diberikan 5.000 untuk uang saku sekolah, apakah kakaknya yang masih kuliah juga dikasih 5.000? Gimana? Sama 5.000 dikasih? Sama? Mesti masnya gak mau. Kenapa? 5.000 hanya cukup untuk beli es, belum pulsanya, belum paketannya, belum bensinnya, belum kos-kosannya, belum makannya, dan lain sebagainya. Sehingga yang namanya adil tidak diberikan sama rata, tapi diberikan sesuai kadarnya. Kalau anak SD dia
jajannya hanya mungkin makanan ringan, cukup 5.000, maka kakaknya ketika sudah kuliah, maka dia itu dikasih sesuai kebutuhannya. Ketika kuliah boleh dikasih 100.000. Itu namanya adil. Jadi ngasih sesuai dengan kebutuhan, ya, sesuai kadar kebutuhan. Ini mawaris. Dan warisannya ikhwah, pada zaman dahulu sama zaman Islam itu beda. Kalau zaman dulu itu adalah ketika ada orang meninggal, yang berhak mendapatkan harta warisan itu hanya keluarga laki-laki. Itu zaman jahiliyah. Contohnya, seperti kalau ada seorang bapak dia meninggal dan dia punya istri sama anak perempuan, maka istri sama anak perempuan tidak berhak mendapatkan harta warisan dari sang bapak. Enggak berhak. Ini pada masa jahiliyah. Dan yang berhak itu adalah saudara laki-laki dari sang bapak. Itu yang akan mengambil semua warisannya. Adapun istrinya, anak perempuannya itu tidak dapat jatah warisan pada zaman jahiliyah, enggak dapat. Tapi ketika Islam datang, Islam mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Maka warisan pada zaman jahiliyah itu dirubah oleh Islam. Yang semulanya istri sama anak perempuan enggak dapat jatah warisan, maka ketika datangnya Islam, mereka dapat warisan. Dapat. Ya, dan itu diatur oleh Islam. Dan zaman sekarang ya ikhwah, itu seperti juga zaman jahiliyah. Antum kalau di kampung, sistem pembagiannya gimana? Dibagi rata ya biasanya, ya kan? Dan biasanya kalau zaman sekarang, harta warisan itu hanya diberikan kepada anaknya saja. Zaman sekarang. Jadi kalau anaknya 1 perempuan, 2 laki-laki, semuanya diberikan kepada anak. Ini zaman sekarang. Sedangkan ibunya atau neneknya atau mbahnya itu tidak dapat zaman sekarang. Dan itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Padahal yang namanya ibu, yang namanya istri itu dapat jatah dari sang suami ketika meninggal. Maka kalau hartanya dibagikan semuanya kepada anak sang bapak dan ibunya nggak dapat, itu sama saja memakan makanan atau memakan harta secara zalim. Antum ingat-ingat dulu ketika dibagi warisannya, istri bapak sama bapaknya bapak dapat warisan apa enggak? Biasanya enggak kan? Semuanya diberikan kepada anak. Dan itu enggak sesuai dengan syariat Islam. Enggak sesuai. Dan dalam Islam, yang namanya ibu, yang nama istri, yang namanya bapaknya bapak atau kakek, itu mereka juga berhak mendapatkan warisan. Sampai-sampai saudaranya bapak sama saudarinya bapak itu juga dapat warisan. Dan itu kadang-kadang kita lalai. Jadi nggak benar kalau warisannya diberikan semuanya kepada anak, tidak. Tapi ada hak juga kepada istri, kepada ibu atau kepada bapak. Ini yang kadang-kadang kita itu lalai. Ya, kalau kita kan ketika ada orang meninggal, mutlak 100% hartanya diberikan kepada anak. Itu kurang tepat. Harus diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan syariat Islam. Ini zaman sekarang. Dan kalau dalam agama Islam ya ikhwah, itu pertengahan.
Kalau jahiliyah anak perempuan nggak dapat warisan. Kalau zaman sekarang semua warisannya diberikan kepada anak. Tapi kalau Islam semuanya dapat jatah. Anak laki-laki dapat jatah, anak perempuan dapat jatah, sama istri atau ibu juga dapat jatah. Makanya kalau seorang bapak meninggal, istrinya harus dikasih. Dan jatahnya lumayan. Berapa? 1/4 kalau nggak punya anak, 1/8 kalau dia punya anak. Lumayan besar jatah dari sang istri. Dan itu kadang-kadang kita lalai, ya. Dan jatahnya ikhwan untuk anak itu antum perlu bedakan antara anak laki-laki sama anak perempuan. Itu beda. Kalau kita kan mungkin kalau tradisinya orang-orang tua kita, kalau ada satu anak laki-laki sama satu anak perempuan, itu biasanya dikasih sama. Kalau hartanya itu mungkin 2 miliar, 1 miliar untuk laki-laki, 1 miliar untuk perempuan. Ini hukum yang tidak sesuai Islam. Kelihatannya dia adil. Kelihatannya adil enggak secara logika? Adil kan? Ngasih kepada anak sama rata. Anak perempuan dapat 1 miliar, anak laki-laki dapat 1 miliar. Ini versi logika akal adil. Tapi versi syariatnya tidak seperti itu. Kalau istilahnya orang-orang Jawa, antum Jawa, Mas Lulut? Oh, Jawa, Mas Abu Salman? India ya? India. Kalau istilahnya orang Jawa, kalau anak perempuan 1 gendong, anak laki-laki 1 pikul. Masih ingat gak petuahannya orang-orang tua? Anak perempuan 1 gendong, anak laki-laki 1 pikul. Apa maksudnya ini? Jadi kalau orang gendong itu biasanya dia gendong, kalau bahasa Jawanya rinjing. Tahu rinjing ya? Biasanya yang digendong berapa rinjing? 1 rinjing. Atau kalau bahasa Jawanya itu apa sih rinjing itu? Napa nggih? Keranjang nggih. Yang digendong 1 keranjang. Tapi sehingga perempuan dapat 1 ranjang. Kalau laki-laki dapat 2 rinjing atau 1 pikul. Ketika mikul itu berapa rinjingnya? 2. Kalau 1 saja akan jomplang. Sehingga istilahnya orang dulu itu benar. Perempuan dapat 1 gendong, laki-laki dapat 1 pikul. Atau jatahnya perempuan separuh dari jatah laki-laki. Atau bahasanya simpel, perempuan dapat 1, laki-laki dapat 2. Contohnya ya, kalau hartanya si mayit dia 3 miliar, dan anaknya itu hanya 2, 1 laki-laki 1 perempuan, maka laki-laki dapat berapa miliar? 2, perempuan dapat 1 miliar. Ini hukum warisan sesuai syariat. Dan ini ikhwah, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla, bahwasanya yang namanya perempuan itu jatahnya adalah separuh dari laki-laki, ya, separuh dari laki-laki. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, separuh dari jatah laki-laki. Kenapa ya ikhwah? Antum bisa buka dalam surat An-Nisa, ya, ayat 176. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falidzakari mithlu hadzil unsayain." Anak laki-laki dapat 2 jatah dibandingkan anak perempuan. Ini sebagaimana firman Allah.
Dan kalau antum memahami tafsirannya, itu pasti tahu hikmahnya. Hikmahnya apa? Kenapa kok laki-laki dapat 2 kali lipat dari perempuan? Coba antum pikirkan, hikmahnya apa? Kenapa kok jatah laki-laki 2 kali lipat dari perempuan? Hikmahnya apa? Nggih. Nggih. Napa pesanan? Sahih. Kenapa kok laki-laki jatahnya 2 kali lipat dari perempuan? Karena laki-laki kewajiban menafkahi keluarganya. Adapun perempuan tidak wajib menafkahi keluarganya. Contohnya, seperti kalau ada seorang suami, dia gajinya berapa juta enaknya? 5 atau 10? 2 juta aja ya gitu ya. Kalau 2 juta bagi laki-laki itu insya Allah cukup. Tapi biasanya bagi perempuan kurang. Biasanya kurang kalau perempuan. Kalau perempuan biasanya juga yang banyak 10 juta gitu ya. Nah, contohnya adalah seumpamanya suami dia gajinya 10 juta dalam sebulan, maka 10 juta ini ada hak istri. Istri punya hak untuk harta suami ini. Punya hak. Punya hak. Tapi kalau seumpamanya istri dia kerja, dia penghasilannya 5 juta, maka sang suami tidak punya hak hartanya istri. Alias suami gak boleh otak-atik dunyane bojo wedok, gak boleh. Gak boleh otak-atik. Tapi istri boleh otak-atik hartanya suami, itu boleh. Karena suami kewajibannya menafkahi keluarga, tapi kalau istri tidak wajib. Makanya harta suami termasuk harta istri, harta istri bukan termasuk harta suami. Terus pundi, bisa dipahami apa enggak ini? Bisa dipahami apa enggak? Makanya anak enggak setuju kalau ada seorang ikhwah, dia ketika menikah milih istri yang kaya. Enggak setuju saya. Kenapa enggak setuju? Karena niatannya buruk. Kalau istrinya dia tuh kaya, nanti ketika dapat warisan, otomatis ikhwanya juga kecipratan. Itu salah. Kalau sang istri dia itu kaya, orang tua istri dia itu kaya, dan orang tua istri dia itu meninggal, maka kekayaannya beralih ke istri. Adapun suaminya nggak berhak sama sekali menggunakan kekayaan istri, walaupun hanya satu sepeser, itu nggak berhak. Makanya ya ikhwah, ketika antum menikah, jangan mengharapkan harta mertua. Itu bukan miliknya antum. Itu adalah hartanya istri. Makanya kenapa kok dalam syariat suami atau laki-laki dapat 2 kali jatah perempuan? Karena kewajiban suami memberikan nafkah kepada keluarganya. Adapun perempuan tidak ada kewajiban memberikan nafkah kepada suami, nggak ada. Makanya kalau ada suami dia tuh nggak ngasihkan nafkah kepada istrinya, dosa dia, karena kewajibannya suami. Tapi kalau istri dia itu punya uang nggak ngasih ke suami, nggak apa-apa, boleh, karena memang itu hartanya istri. Nah itu, ini ikhwah, hikmah kenapa laki-laki dapat 2 kali lipat dari perempuan. Ya. Hukumnya apa ya ikhwah? Pembagian warisan sesuai dengan ajaran Islam, hukumnya itu adalah wajib. Jadi kalau ada orang membagi warisan enggak sesuai dengan Islam, dia dosa. Iya. Pertama mesti dosa. Apa landasannya? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 11,
faridatan minallah innallaha kana aliman hakima. Dan ini ditafsiri oleh Al-Imam Syaukani dalam Fathul Qadir, bahwasanya hukum membagi warisan sesuai Islam itu hukumnya adalah wajib. Sehingga kalau ada orang meninggal dan hartanya tidak dibagi sesuai agama Islam, yang pertama mesti dosa, mesti. Dan yang kedua, hartanya nggak akan berkah, nggak akan berkah. Dan ini saya pernah mendapati, ada seorang keluarga, bapaknya meninggal, dia punya 2 anak. Yang pertama anaknya laki-laki dan yang kedua anaknya perempuan. Anak yang laki-laki ingin dibagi warisannya sesuai Islam, tapi yang perempuan kekeh, ngeyel. Itu wataknya emang ya, ngeyel. Dia itu sang perempuan nggak mau dibagi sesuai Islam, harus dibagi sama rata. Ini perempuannya ngeyel. Maka ketika sang perempuan ngeyel dan laki-lakinya ngeyel, biasanya siapa yang menang? Biasanya perempuan. Kenapa? Karena laki-laki ketika berkata 1 kata, maka perempuan bisa berkata 10 kata. Kalah omong. Bahasa kita tuh kalah omong. Maka adiknya yang perempuan, dia menang ngeyel. Maka sang kakak, dia tidak ridho, akhirnya ngalah, wis gak popo. Timbang hubungan keluarganya jadi retak, hubungan keluarganya jadi hancur, dia ngalah sang kakak. Akhirnya warisannya dibagi sama rata dengan adik perempuannya. Dan selang beberapa tahun, ya, karena hartanya memang dapat dari cara yang enggak syar'i, harta sang adik perempuan qadarullah habis. Dan habisnya itu ada aja sebabnya. Entah dia sakit, entah ada anaknya yang kecelakaan, entah ada suaminya yang kena apa-apa. Pokoknya ada aja musibah. Dan ujung-ujungnya harta sang adik perempuan yang dulu didapatkan dari pembagian warisan ludes habis. Gara-gara apa? Karena tidak berkah. Karena dibagi tidak sesuai dengan aturan Islam. Ya. Makanya kalau antum punya istri dan istri antum dapat warisan setengah dari laki-laki, antum dakwai ini sesuai dengan syariat Islam. Dan kalau anti ridho dan anti rela dengan syariat Islam, walaupun kelihatannya sedikit, boleh jadi yang sedikit ini akan banyak dan menjadi berkah. Ya. Jadi hukumnya ikhwah, kita wajib tunduk terhadap syariat Islam. Ya. Dan ancamannya ya ikhwah, bagi orang yang ngeyel, yang tidak mau bagi warisan sesuai dengan syariat Islam, antum bisa baca dari surat An-Nisa ayat 13 sampai 14. Allah menjelaskan, tilka hududullah, itulah ketentuan dari Allah. Wa may yuti'allaha wa rasulah, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar, niscaya dia dimasukkan ke dalam surga yang di dalamnya mengalir banyak sungai. Khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim, dan mereka kekal di dalamnya, dan itu termasuk keberuntungan yang sangat besar. Ini
kalau kita ikut syariatnya Allah, maka Allah menjanjikan surga. Tapi sebaliknya kalau kita menyelisih syariat Allah, wa may ya'sillaha wa rasulahu, dan barang siapa memaksiati Allah dan juga Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan melanggar batasan-batasannya, yudkhilhu naran khalidan fiha, niscaya dia dimasukkan ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Nauzubillah. Maka kalau ada orang bagi warisan nggak adil, ya ini ancamannya, nauzubillah, neraka. Kelihatannya remeh ya ikhwah, tapi kalau ada orang yang tidak adil bagi warisan gara-gara nggak ridho syariatnya Allah, ini ancamannya. Soalnya kalau ada orang tidak mau bagi warisan sesuai syariat, itu sama saja dia tidak ridho atas hukum Allah. Dan kalau nggak ridho sama saja apa? Dia mencela Allah. Nauzubillah. Makanya di sini hukumnya ikhwah adalah wajib dibagi sesuai dengan syariat Islam. Kemudian ya ikhwah, ketika ada orang yang meninggal, apakah hartanya langsung dibagikan kepada sang anak? Maka hukumnya tidak. Jadi nggak langsung dibagikan, enggak. Akan tetapi ada beberapa hal yang harus ditunaikan dulu, baru hartanya bisa dibagikan. Apa itu? Yang pertama adalah harus diselesaikan biaya pemakaman sang bapak. Harus diselesaikan. Ya, nggak tahu kalau di kota biasanya bayar ya. Kalau pemakaman, ya kan? Kalau di desa kan gratis. Biasanya ya ketika ada orang meninggal, itu kan juga membutuhkan beberapa kebutuhan, seperti membeli kain kafan, seperti membeli kapas, seperti membeli sabun, seperti membeli apa lagi? Daun bidara, sama membeli kaplingan pemakaman. Ya, kalau di Malang di sini bayar nggak kaplingan pemakaman? Bayar ya. 1 kali 2 meter berapa harganya? Macam-macam. Rata-rata berapa? Oh, 1.500.000. Lumayan ya, mahal. Kalau di desa saya gratis. Karena pemakaman itu mepet hutan. Itu kalau di desa saya. Kalau di kota kan bayar. Maka ketika sang bapak itu meninggal, maka biaya perawatan jenazahnya dikalkulasi. Ya. Berapa harga kain kafannya, berapa harga buat beli tanah untuk pemakamannya. Seumpama totalnya semuanya itu ada 10 juta, maka 10 juta ini diambilkan dari harta si mayit. Bukan dari harta anak, bukan. Tapi dari harta si mayit. Kenapa kok bukan dari harta anak? Biasa nih, sing jenenge anak yang sing nggak tahu ilmu agama, mau metu duwe untuk biaya pemakaman. Ada seperti itu, anak sing medit. Ketika biaya pemakaman 10 juta, biasa nih saling oper. Kamu aja yang bayar, kamu aja yang bayar. Kamu kan kaya, kamu aja. Lah itu kalau diserahkan kepada anak akan jadi apa? Sengketa. Maka dalam Islam, uang yang digunakan untuk biaya pemakaman itu adalah uangnya si mayit. Kalau uangnya si mayit itu 1 miliar dan biaya pemakaman 10 juta, maka 1 miliar dikurangi 10 juta. Ini diambil dari harta si mayit. Dan yang kedua adalah harus ditunaikan hutang-hutangnya. Makanya nggih, kalau bapak-bapak itu punya utang, anak harus tahu. Harus tahu. Kenapa? Kalau jenengan meninggal, sang anak ini nggak tahu kalau jenengan punya utang.
Makanya kalau jenengan ketika hutang, anak harus diajak. Iki lho Le, bapak punya utang sebesar ini. Dan harus ada saksinya. Harus ada saksinya. Soalnya kalau nggak ada saksinya, bapaknya meninggal, bisa jadi tiba-tiba ada orang luar datang, dia ngaku-ngaku kalau bapaknya pernah utang 1 miliar kepada dia. Ngaku-ngaku. Nah makanya ketika ada masalah utang piutang, harus ada saksinya dan harus ada hitam di atas putih. Apa tujuannya? Ketika bapaknya dia meninggal, anaknya dia tahu berapa rupiah yang harus dibayarkan untuk bayar utang sang bapak. Nah itu. Kalau antum pernah utang, yang sudah punya anak antum tahu nggak? Biasanya nggak tahu, ya kan? Biasanya nggak tahu. Nah makanya kalau antum punya utang, minimal istri antum harus tahu. Minimal. Kenapa? Soalnya kalau antum meninggal, maka istri antum bisa menunaikan hutangnya antum, dibayarkan hutangnya. Itu caranya. Minimal istri antum harus tahu. Jangan antum sembunyikan hutangnya antum, nggak boleh. Keluarga harus tahu, anak harus tahu, minimal istri harus tahu. Biar ketika jenengan meninggal tidak bawa utang. Karena ancamannya ya ikhwah, itu luar biasa. Walaupun utangnya hanya 500 perak, harus dibayarkan. Coba antum ingat-ingat, ketika antum masih SMP, SMA atau kuliah, pernah nggak utang di kantin? Pernah nggak? Dan antum ingat-ingat, sudah nggak antum bayarkan? Kalau antum sudah merasa tidak punya, alhamdulillah. Tapi kalau masih merasa punya hutang, walaupun 500 perak harus antum bayarkan. Biasanya sih agak remeh itu ibu-ibu. Ketika belanja di Meliju, ya, Meliju, dia belanja sayuran, ternyata kurang 500. Utang sih yo, utang sih. Besoknya lupa. Besoknya utang lagi 500. Ujung-ujungnya orang dibayar. Ini perempuan, bahaya sekali. Soalnya kalau dia itu punya utang dan dia meninggal, di antara ancamannya yang pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi nggak mau nyolati mayit yang masih punya utang. Jenengan bayangkan, ketika jenengan meninggal, kena nyolati, piye perasaan jenengan? Atau anak jenengan ketika meninggal masih dia itu punya utang dan tidak disolati, gimana? Sedihnya luar biasa. Dan Nabi tidak mau nyolati orang yang masih punya utang. Dan di akhiratnya, sebagai hadis Nabi, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwanya orang mukmin yang masih punya utang nanti di akhirat akan terkatung-katung. Apa makna terkatung-katung itu? Jadi hukum itu nggak jelas, nasibnya nggak jelas. Maka dikatakan oleh Al-Imam Munawi, walaupun dia itu amalannya baik, sholatnya bagus, puasanya bagus, zakatnya bagus, ketika itu meninggal dan bawa utang, dia nggak bisa masuk surga bersama orang-orang yang soleh. Terus pundi? Terkatung-katung, nasibnya gak jelas. Gak usah jauh-jauh masalah akhirat, masalah dunia. Jenengan ingat-ingat dulu ketika jenengan masih muda, ketika jenengan nazar melihat sang wanita untuk dinikahi, kan biasanya kan ada waktu 3 hari untuk memikirkan. Ketika nggak ada jawaban, terus pun jenengan sedih, galau, gundah, menyakitkan, ya kan? Kan terkatung-katung, nggak jelas statusnya, diterima nggak tahu, ditolak juga nggak tahu. Ini dunia ya ikhwah. Antum aja masalah dunia, hatinya itu nggak nyaman. Lebih-lebih nanti ketika di akhirat,
hatinya antum akan lebih kacau gara-gara punya utang walaupun hanya 500 perak. Hati-hati. Makanya kalau bisa jangan mudah antum utang. Dan jangan memperbanyak utang. Walaupun antum utang boleh, asalkan harus ada saksi dan ada tulisannya. Jangan antum memudah-mudahkan utang, enggak boleh. Itu luar biasa bahayanya nanti ketika antum meninggal. Ya, harus bertanggung jawab terhadap utangnya. Dan yang terakhir ya ikhwah, yang terakhir adalah wasiat si mayit harus ditunaikan wasiatnya. Contohnya seperti apa ya ikhwah? Jadi wasiat itu beda sama warisan ya. Kalau warisan itu dibagikan ketika orangnya masih hidup. Kalau warisan itu dibagikan ketika orangnya sudah tiada, sudah mati, wafat. Tapi kalau wasiat, dia itu diberikan ketika orangnya masih hidup. Warisan orangnya sudah mati, kalau wasiat orangnya masih hidup. Contohnya, ada seorang yang dia itu sudah sakit parah, dia masih hidup. Dan ketika sakit dia berwasiat kepada anaknya, wahai anakku, nanti kalau aku meninggal, maka tolong sedekahkan harta bapak ini sebanyak 1 juta kepada fakir miskin. Itu namanya wasiat. Hukumnya boleh. Dan harta dari wasiat itu enggak boleh diberikan kepada anak. Harus diberikan kepada non ahli waris. Entah fakir miskin, entah duafa, entah tetangga. Yang penting non ahli waris. Dan jumlah wasiatnya ya ikhwah, itu enggak boleh lebih dari 1/3 harta si mayit. Jadi maksimal itu adalah 1/3 harta si mayit. Kalau hartanya 3 miliar, 1/3-nya berapa? 1 M ya. Maka 1 M ini boleh diwasiatkan. Adapun 2 M ini, dia itu adalah milik dari ahli waris. Ya, milik dari ahli waris. Dan 2 M ini nggak boleh langsung dibagikan kepada ahli waris, kecuali kalau utangnya si mayit sudah dibayarkan. Kalau utangnya dia 1 M, maka dikurangi 1 M, jadi 1 M. Maka 1 ini yang jadi harta warisan. Itu caranya. Ya, jadi wasiat di sini maksimal 1/3 dari harta si mayit. Apa landasannya? Landasannya adalah sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Nabi bersabda, "As-sulusu wa sulusu katsir." Jadi wasiat itu maksimal 1/3 dan 1/3 itu sudah banyak. Innaka antadara warasataka aghniya, dan kamu meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya, khairun, itu lebih baik, min antadarhum alatan, daripada meninggalkan mereka miskin, meminta-minta manusia. Ini ikhwah landasannya. Jadi wasiat maksimal 1/3 dari jumlah harta. Jadi kalau sudah ditunaikan biaya pemakaman, sudah ditunaikan hutang si mayit, dan sudah ditunaikan wasiatnya, baru hartanya boleh dibagikan kepada anak ataupun kepada istri. Ya. Ini 3 syaratnya harus ditunaikan dulu. Dan hukumnya ya ikhwah, gak boleh ditunda-tunda.
itu nggak boleh. Contohnya dia meninggalnya bulan ini, nggak boleh hartanya dibagikan tahun depan, itu nggak boleh. Karena kalau ditunda-tunda sampai tahun depan, harta itu akan berkembang. Dan nanti cara ngitungnya juga berbeda. Dan boleh jadi ketika ditunda-tunda sampai tahun depan, ada ahli waris yang meninggal. Dan itu hitungannya lebih ruwet lagi. Lebih ruwet. Biasanya yang ruwet itu adalah cucunya. Yang ruwet. Ya. Jadi cucunya kan dari segi Islam kan kalau ada anak laki-laki nggak dapat. Tapi kalau dia itu ditunda-tunda sampai bapaknya dia meninggal, maka boleh jadi cucunya bisa nuntut untuk meminta hak warisan. Padahal cucu perempuan dari anak perempuan nggak dapat warisan. Makanya kalau ada orang meninggal harus disegerakan pembagian warisannya agar anak-anaknya itu tidak terzolimi dan bisa lebih tentram karena sudah menunaikan syariat agama Islam. Ya, ini ikhwah sedikit dari tentang masalah warisan. Mungkin ada pertanyaan, silakan bisa ditanyakan langsung. Monggo. Kalau masalah itu bukan wasiat, namanya hibah. Kalau hibah itu nggak ada aturannya. Jadi kalau wasiat sama warisan itu ada aturannya. Tapi kalau hibah itu bebas, nggak ada aturannya. Cuman ketika seorang bapak memberikan hibah kepada anaknya dan hibah ini di luar nafkah, bisa dipahami hibah di luar nafkah. Contohnya begini. Kalau nafkah ya, seperti ada seorang bapak punya putri dan putrinya dia menikah. Maka biaya untuk pernikahan biasanya ditangguhkan oleh bapak. Ya kan? Namanya itu adalah nafkah kepada anak putrinya. Namanya nafkah. Kalau nafkah antara anak satu yang lainnya boleh beda. Contohnya si bapak memberikan uang 100 juta kepada anak perempuannya karena anak perempuannya menikah. Dan bapak memberikan 1 juta kepada anak laki-laki terakhirnya karena anak laki-lakinya belum nikah. Itu boleh kalau nafkah. Nafkah itu kadarnya boleh beda. Tapi kalau hadiah di luar nafkah, hukumnya memberikan kepada anak harus sama rata. Apa landasannya? Sebagai sabda Nabi, i'dilu fi auladikum. Adillah kepada anak-anak kalian. Maknanya apa? Begini. Contohnya bapaknya punya 2 anak. Dan 2 anak ini sudah enggak dinafkahi oleh bapak karena sudah balik semuanya. Yang laki-laki sudah berkeluarga dan sudah punya kerja, yang perempuan adiknya juga sudah berkeluarga. Ketika sudah keluarga ini kan gak ada kewajiban ngasih nafkah dari seorang bapak. Dan bapak ini ketika ngasih hadiah kepada kedua anak laki sama perempuan harus sama. Contohnya bapaknya kalau ngasih anak perempuan motor, laki-laki harus dikasih motor. Kalau anak perempuan dikasih mobil, laki-laki dikasih mobil. Kalau perempuan dikasih rumah, laki-laki dikasih rumah. Itu kalau hibah harus sama. Soalnya kejadiannya di rumah, bukan rumah ya, tetangga saya. Itu sang bapak ngasih hibah kepada anaknya, tapi nggak adil. Ujung-ujungnya antar anak itu saling bermusuhan dan ngelok-ngelok nih bapak.
bapak piye sih? Aku iki yo anake, tapi nyapa aku kok gak diadili seperti masih yang dimanjakan. Maka kejadian tetangga saya ya, anak pertamanya dikasih motor baru, anak kedua dikasih motor bekas. Pada malam harinya, anak kedua dia ngambil motor kakaknya yang baru, ditaruh di halaman, dibakar. Karena merasa bapaknya gak adil. Dan tetangga saya juga ada. Dia punya 2 anak laki-laki. Yang kakaknya dikasih mobil kreditan, belum lunas. Anak kedua dikasih pekarangan plus rumahnya. Ujung-ujungnya kakak beradik yang semuanya itu rukun jadi bermusuhan gara-gara bapaknya nggak adil. Makanya kalau hibah, kalau bisa itu sama rata. Tapi kalau nafkah boleh beda sesuai dengan kebutuhan dari sang anaknya. Jadi kalau dia itu belum meninggal namanya hibah. Tapi kalau sudah meninggal baru namanya warisan. Kuat nggih? Ya terakhir mungkin ada. Jangan malu-malu Mas Tulut. Enggak ada nggih. Sampun nggih, sampun. Kalau enggak ada, kita cukupkan kajian kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji hari ini memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.